Yang paling merugi selama bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis riwayat Tirmizi, Rasul pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summa salakha qabla ayyu farala." Sungguh celaka, sungguh rugi seseorang yang pada saat dia berjumpa bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu dari hari ke hari, sampai nanti habis Ramadan ke-30, dia dalam kondisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah salat tarawih Masjid Agung Al-Muttaqin Pasaman Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah, para tuan guru, para ustaz, seluruh jemaah yang tidak bisa kami sebutkan nama dan gelar satu persatu yang hadir, yang diberkahi oleh Allah insyaallah malam hari ini. Pertama sekali mari kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-15 ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga dengan berbagai macam nikmat itulah kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita beribadah salat tarawih malam hari ini. Insyaallah tadi sudah selesai Isya, dan kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu para jemaah, kami menghimbau diri kami sendiri dan juga seluruh kaum muslimin jemaah, mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun lokasi tempat kita bekerja, kapanpun waktu kita melakukannya, jangan tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah Rasul agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin kaum muslimin jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita,
orang yang merugi selama bulan Ramadan. Ini judul yang diberikan, orang yang merugi selama bulan Ramadan. Pertanyaannya bagaimana? Adakah orang yang merugi di bulan yang mulia ini? Bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan ini. Ternyata kalau kita lihat dalil-dalil hadirin kaum muslimin, ada satu dalil yang populer itu. Yang paling merugi selama bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikonan paling rugi. Nah, di samping nanti kita bicarakan yang lain. Satu hadis riwayat Tirmizi, Rasul pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summan salakha qabla ayyu farala." Sungguh celaka, sungguh rugi seseorang yang pada saat dia berjumpa bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu dari hari ke hari. Bertemu Ramadan pertama, masuk Ramadan kedua, tambah ketiga, empat, sampai nanti habis Ramadan ke-30 atau akhir Ramadan. Maka orang ini dengan berlalu berakhirnya Ramadan, dia dalam kondisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Itulah yang paling rugi, jemaah. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang seperti ini. Jangan sampai awak beko, lalu Ramadan 1 sampai 30, rupanya dosa-dosa awak alun diampuni oleh Allah. Mari kita sama-sama renungkan, sadari hati kaum muslimin, bahwa kita ini semuanya, kami yang bicara adalah manusia-manusia yang tidak ada satupun awak yang bebas dari dosa. Kita punya banyak dosa. Kalau dalam kajian fikih, dosa itu terhitung sejak kita balik sampai hari ini. Dan tidak ada kita yang dibebaskan dari dosa karena hanya Muhammad yang maksum. Berarti kita harus sadar nih kaum muslimin, hari ini kemungkinan masih banyak dosa-dosa kita. Dan kita jangan sampai beranggapan bahwa dosa kita yang lama itu sudah diampuni oleh Allah. Kita hanya bisa berusaha, tapi kepastiannya kita sudah diampuni itu tidak ada. Kita berusaha minta ampun sebagai upaya kita berharap mudah-mudahan dosa kita diampuni. Kenapa? Karena ada satu yang mengatakan, jangan sampai kita melupakan dosa kita. Di antara 4 ciri juga orang yang syaqawah, kata Rasul, nisyanuz dzunubil madiyah. Orang-orang yang melupakan dosa-dosa yang masa lalu. Dosanya waktu muda, mungkin dosanya lalai sholatnya, dosa maksiatnya, dosa perzinaannya, dosa minum khamar, semuanya dosa-dosa lain. Jadi orang yang syaqawah, orang yang melupakan, nisyanuz dzunubil madiyah, yang lupa dia dosa yang lama atau pura-pura lupa dia, wa hiya indallahi mahfuzah, padahal di dalam catatan Allah itu semuanya masih tersimpan rapi. Tidak ada satupun dosa amalan yang tidak tercatat dalam catatan Allah melalui malaikat. Itu kan ayat yang jelas, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu nanti akan ada, nanti dicatat juga dibalas. Maka pertama jemaah, mari kita manfaatkan bulan mulia ini yang juga bulan maghfirah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak rugi. Karena inilah tujuannya.
dari beberapa dalil yang sering mungkin dibacakan Ustaz kita sebelum Jumat, ternyata tujuan puasa, siang Ramadan kita puasa, malam Ramadan kita berpuasa untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ayatku acok dibaca, karena kita malam siang sering kami yakin dibaca bahasa kita. Siapa yang berpuasa siang Ramadan dengan iman, wa ihtisaban, penuh perhitungan, pengharapan, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Berarti puasa kita ini tujuannya mendapatkan ampunan dari Allah. Itu siang Ramadan. Maka rugi jugalah orang jemaah hadirin Jumat tarawih kalau dia tidak puasa. Nah, itu yang paling rugi. Orang tak puasa Ramadan, dia tidak puasa siang Ramadan. Maka kita berlindung dari hal yang demikian. Pengampunan dosa. Juga qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, yang tarawih, yang witir, baca Quran, zikir dia dengan iman, keyakinan dan wahtisaban, penuh pengharapan, penuh perhitungan, insya Allah diampuni dosa-dosa yang pernah. Itu yang kau harapkan. Sampai nanti di akhir Ramadan jemaah tarawih, tujuan kita adalah sampai nanti akhir Ramadan, kalau Allah ampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan berikan piala takwa itu. Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmat di Idul Fitri nanti. Karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Ada satu hadis katakan, nanti orang yang berpuasa itu, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, itu dalam bahasa hadis lain, kharaja min dzunubihi kal yaumi waladathu ummuh. Dia nanti keluar habis Ramadan, masuk nanti 1 Syawal, dia bagaikan kharaja min dzunubi, dibebaskan, dikeluarkan dia dari dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, kal yaumi, sama seperti hari waladathu ummuhu, dia dilahirkan dari rahim ibunya, berarti bayi yang bebas dosa. Ini yang pertama jemaah tarawih. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah. Karena itu mari kita terus berusaha bagaimana bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunan ini kita mendapat ampunan. Tadi ayat kami baca juga dalam surat Al-Imran ayat 133 itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, maka bersegeralah. Basido capek bagage kita ila maghfiratin, kepada ampunan dari Tuhan kita. Jadi ampun, kau harus capek-capek, bersegera, bergegas. Makna wasari'u ini dalam tafsir lain jemaah itu makna berkompetisi. Yang menang, yang cepat, yang akan mendapatkan hasil maksimal. Samostarnya maka wasari'u. Kalau mungkin tanding lari, wasari'u, siapa yang lebih cepat itu yang menang. Maka kita Ramadan ini siapa yang lebih cepat meminta ampunan daripada Allah, itulah yang menang. Kalau dimintakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan juga surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa yang nanti akan kita raih. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, maka itu yang pertama adalah pengampunan. Yang berikutnya mungkin juga kami sampaikan, orang yang juga rugi selama Ramadan adalah orang yang punya image, pandangan, kalau bulan Ramadan kok sama saja di bulan lain, kok rugi kok. Apalah beda Ramadan? Itu beda jemaah, beda besti semuanya, berbeda. Ramadan penuh ampunan, pintu surga dibuka, itu sudah kita baca kemarin. Mungkin pada saat kita banyak hikmah kemuliaan Ramadan, maka jangan beranggapan bulan Ramadan kok sama saja di bulan lain. Apa akibatnya? Sehingga dia tidak mau bersegera untuk banyak kebajikan. Kalau Ramadan dianggap sama di bulan lain, ini diumpamakan sama dengan seseorang yang
melewatkan ghanimah, harta rampasan perang di musim perang. Lahado ghanimah rampasan perang, tentara ko pasukan ko lalu lewatnya padian saja, padahal ini bernilai yang luar biasa. Inilah gambaran orang yang ketika Ramadan lewat tidak dia ambil manfaat di bulan yang mulia ini. Kemudian yang juga rugi orang yang hanya menahan lapar haus saja. Maka mari jemaah kita ingin puasa yang maksimal, maka jangan sampai kita hanya menahan lapar dan haus saja, tapi mari kita tahan seluruh anggota badan kita, mata kita tahan, lidah kita tahan, seluruh badan bahkan hati kita tahan sebagai kualitas puasa tertinggi itu agar nanti kita tidak merugi bulan Ramadan. Kemudian mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang juga rugi kalau waktu siangnya Ramadan habis untuk lalu saja. Nih. Banyak mulai jago pagi subuh lalu sampai siang tidur banyaknya. Lalu siang ke malam begadang, sia-sia tidak dia mendirikan tarawih, itu orang juga rugi bulan Ramadan. Yang terakhir, orang yang juga rugi adalah orang yang kalau bulan Ramadan dia juga atau masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kok paling ruginya? Pada Ramadan untuk berbuat amal, tapi dia gunakan masih amal, tidak takut, tidak malu juga dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat jemaah semuanya. Perbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.